Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan data master piutang, utang, dan persediaan melalui aplikasi Zahir. Membuat data nama alamat untuk customer, pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha, akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yaitu klik data-data, klik data nama alamat, input ID, input nama perusahaan, input type customer, lalu rekam. Ini contoh tampilan langkah pengisian nama customer. Dan ini contoh dari input saldo awal piutang usaha. Nah, setelah membuat seperti ini, selanjutnya nama customer telah kita buat. Selanjutnya langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara klik menu setting, saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Ini adalah contohnya nih. Ini contoh membuat data nama alamat untuk vendor. Pertama-tama, cara membuat data untuk nama vendor, hal perlu dilakukan sebelum kita menginput saldo awal utang usaha, klik data-data, klik nama alamat, input ID, input nama perusahaan, lalu yang kelima, type. Ini contohnya. Dan ini contoh mengisi saldo awal utang usaha. Dan yang ini soal saldo yang persediaan. Terus, angka pertama, sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu membuat satuan pengukur untuk produk-produk yang akan kita perjualbelikan. Langkah-langkahnya, modul data-data, klik satuan pengukuran, klik baru. Langkah kedua, selanjutnya kita akan mengelompokkan dari jenis-jenis produk yang akan sumber rezeki perjualbelikan. Langkah-langkahnya seperti ini nih. Selanjutnya itu langkah kedua, klik modul data-data, klik kelompok produk, klik baru, tentukan kelompok barangnya, elektronik atau bukan, terus tentukan sifat persediaan dan sistem persediaan, lalu rekam. Langkah ketiga itu membuat data produk, pertama klik modul data-data, lalu klik data produk, yang terakhir klik baru. Contohnya seperti ini. Lalu langkah ketiga, input kode barang, input deskripsi atau nama produk, tentukan satuan dasarnya, tentukan kelompok barangnya, klik rekam, lanjutkan hingga semua produk terinput. Lalu langkah keempat atau terakhir, jika data produk telah selesai diinput, maka kita bisa langsung untuk menginput saldo awal persediaan. Langkah-langkahnya, klik menu setting, saldo awal, saldo persediaan, lalu tentukan kode barang atau nama produknya, input stok awal, input harga pokok satuan, klik rekam, lanjut hingga semua saldo awal persediaan terinput. Langsung aja kita ke Zahirnya. Saya sudah ada di aplikasi Zahirnya. Lalu setelah itu, pas sudah ada keluar ini, langsung aja kita ke sebentar, data nama alamat, lalu kita klik tambah. Nah, untuk perusahaannya itu di sini kita tulis PT Megantara. Lalu type-nya itu customer, setelah itu rekam. Lalu lagi PT Unggul Utama, lalu type-nya ini customer, rekam. Setelah itu, untuk yang ketiga, CV Cipta Kreasi. CV Cipta Kreasi. Lalu type-nya ini customer, lalu rekam. Nah, setelah itu, kalau sudah isi saldo awal piutang usaha, selanjutnya itu kita ke setting, lalu saldo awal, lalu kita pilih yang saldo awal piutang usaha. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik baru. Untuk nama perusahaan yang pertama itu PT Megantara.
Mana ini? Oh ini, PT Megantara, oke. Lalu untuk tanggalnya itu, 1/12/2017, oke. Lalu nomor invoice-nya itu INF 01. Ini udah benar. Untuk nilai piutangnya, nah setelah udah semua kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Untuk nama pelanggannya itu PT Unggul Tama, oke. Lalu untuk tanggalnya itu 1 November 2017. Nomor invoice-nya itu, lalu untuk nilai piutangnya 2.400.000. Untuk nilainya itu, nah setelah itu rekam. Lalu kita baru lagi, ini CV Cipta Kreasi, oke. Lalu untuk tanggalnya 25 November 2017. Lalu untuk nilainya itu 850.000. Oh, ininya nomor invoice-nya belum diisi. Nah, setelah itu kita klik tutup aja. Selanjutnya kita pengisian utang usaha. Kita ke data nama alamat. Lalu kita klik tambah. Untuk pertama ini perusahaan, kita klik PT Sinar Elektro. Lalu setelah itu, untuk type-nya itu vendor. Lalu rekam. Nah, lagi CV Riung Jaya. Untuk type-nya ini vendor, rekam. Lalu yang ketiga, CV Cipta Kreasi. Ininya vendor, lalu rekam. Lalu kita isi saldonya dengan cara kita ke setting, lalu saldo awal. Setting saldo awal, lalu kita klik saldo awal utang usaha. Lalu kita klik baru. Untuk yang pertama, nama perusahaannya itu PT Sinar Elektro. Oke. Untuk tanggalnya itu 4 Desember 2017. Untuk nomor invoice-nya itu INF 01. Lalu untuk nilainya itu 10 juta. Lalu rekam. Nah, yang kedua itu nama perusahaannya CV Riung Jaya. Lalu oke, tanggalnya itu 5 November 2017. Nomor invoice-nya itu NF 02. Untuk nilai utangnya itu 6 juta. Nah, lalu rekam. Dan yang terakhir, CV Cipta Kreasi. Oke, lalu untuk tanggalnya itu 25 November 2017. Nomor invoice-nya itu, untuk nilai utangnya 850.000. Lalu rekam.
Nah, selanjutnya kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita isi saldo persediaan. Kita isi saldo persediaan, kita ke data-data, lalu ke sebentar. Sudah ke data-data, kita pilih ke satuan pengukuran, lalu kita klik tambah. Untuk kode satuannya itu is, lalu unit dasarnya kita checklist, nama satuannya itu isis, untuk keterangannya itu smalls unit lalu rekam. Sebentar. Ternyata untuk PCC itu udah ada, jadi kita tutup aja. Setelah itu kita ke data produk, kita klik tambah, lalu kita ke kelompok barang, ini kita klik baru, lalu kelompok barangnya itu kita tulis barang elektronik. Untuk gudangnya nggak usah, sifat persediaannya kita checklist semua. Untuk biaya 3, kita ubah menjadi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Penjualan. Salah. Ini penjualan barang dagang. Oke. Lalu untuk penjualan produk yang 3, penjualan produk 3 diubah menjadi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Oke, oh ini persediaan barang dagang. Maaf, persediaan. Nih, persediaan barang dagang. Lalu untuk yang penjualan produk 3 retur, ini tuh kita ubah menjadi penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang juga. Mana ya? Penjualan. Oke. Lalu untuk yang persediaan 3, kita ubah menjadi persediaan barang dagang.
Oke, lalu setelah itu kita rekam, lalu kita klik OK. Lalu untuk isian data barang persediaan, untuk kode barang, di sini kita isi B01. Lalu untuk deskripsinya, itu kita isi kipas angin. Kelompok barangnya itu barang elektronik benar, lalu rekam. Lalu kita ke data produk, kita klik tambah. Lalu untuk kelompok barangnya itu ini kelompok barang elektronik. Kelompok barang elektronik. Kode barangnya itu E02. Deskripsinya itu rice cooker. Rice cooker barang elektronik, lalu rekam. Lalu kita ke data produk lagi. Untuk kode barangnya itu B03. Deskripsinya itu radio FM IM. Ininya kelompok barangnya barang elektronik benar. Setelah itu ke data produk lagi. Kode barangnya itu B04, lalu deskripsinya itu TV 20 inch, lalu rekam. Sebentar, ada lama. Lalu untuk yang kelima, ini kode barangnya B05, lalu deskripsinya TV 14 inch, lalu rekam. Dan yang keenam, kode barangnya itu B06, deskripsinya mesin cuci, lalu rekam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, B07, deskripsinya bekas, rekam. Sebentar. Lalu kita akan isi untuk saldonya. Caranya itu kita klik setting, lalu kita ke saldo awal. Setting, saldo awal, lalu kita ke saldo awal persediaan. Lalu kita klik baru. Lalu untuk kode barangnya, ini kita pilih pertama kipas angin. Oke, untuk stoknya itu 5, harga satuannya 75.000.
Lalu ini 5 rekam. Nah, kita klik baru lagi. Untuk kode barangnya itu rice cooker. Lalu stoknya itu 2, harganya itu 125.000. Lalu yang ketiga, kode barangnya itu radio FM. Untuk stoknya itu ada 7 dan harganya itu 35.000. Kan? Dan yang keempat itu TV 20 inch. Lalu stok awalnya itu ada 4, harga pokok satuannya itu 825.000. Lalu yang ke-5 itu ada TV 14 inch. Untuk stoknya itu ada 8, lalu untuk harganya 315. Dan setelah itu ada mesin cuci. Mesin cuci untuk stok awalnya itu ada 4, untuk harganya 375.000. Rekam. Lalu yang terakhir ada kulkas. Untuk stoknya itu ada 5, dan untuk harganya itu 1.125.000. Rekam. Lalu setelah itu, setelah udah kita tutup. Nah, sekian pertemuan ke-10 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.